Kita tidak boleh memberi interpretasi atas pengalaman kita hanya berdasarkan logika, hanya berdasarkan pengalaman sejarah kita. Tetapi kita harus melihat firman yang Allah sampaikan. Hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Kita baca 2 ayat saja. Tema saya hari ini adalah jatuhnya kota Yeriko sebagai simbol kemenangan umat Tuhan. Saya baca 2 ayat, yaitu ayat 3 dan 4 dari Yosua pasal 6. Firman Tuhan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus menghadiri kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan hari ke-7 7 orang imam harus dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada 3 prinsip yang sangat penting dari jatuhnya kota Yeriko. Yang pertama ialah umat Tuhan harus mendengar apa yang Tuhan firmankan. Di ayat 1 sampai 27 dari teks Yosua pasal 6 itu menggambarkan bagaimana Tuhan memberitahu kepada mereka strategi untuk bisa memasuki kota Yeriko. Mengapa? Karena ada blok yang besar, ada tembok raksasa yang besar, ada tembok yang kuat sekali, tembok yang cukup tebal dan tinggi. Ini kota yang berkubu, kota yang kuat. Jadi bagaimana kalian bisa masuk dan berperang dengan penduduk kota itu? Karena kota itu punya tembok yang besar sekali. Bagaimana bisa diterobos? Bagaimana bisa diruntuhkan ini? Maka Tuhan memberi mereka strategi lewat teks ini. Jadi prinsip yang pertama ialah dengar apa yang Tuhan bilang. Jelas sekali Tuhan bilang, kamu harus mengelilingi kota itu. Jadi kalau Tuhan suruh kita kelilingi, kita harus paham bahwa yang disuruh mengelilingi 6 hari lamanya. Hari ke-7 kamu kelilingi itu 7 kali. Dan berbagai prinsip-prinsip yang Tuhan jelaskan di teks ini tentang bagaimana harusnya umat Tuhan bersikap supaya mereka bisa memasuki kota itu dan bikin rugi kota itu. Bagaimana mereka bisa meruntuhkan itu? Dengan cara mereka menaati apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Dan prinsipnya dikasih tahu Tuhan kepada umat itu. Prinsip yang kedua ialah komitmen umat Tuhan untuk melakukan tepat persis seperti Tuhan firmankan. Jadi tugas pertama mereka adalah, prinsip pertama mereka adalah mereka harus paham betul. Mereka dengar baik-baik apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Itu sangat penting. Nah, banyak sekali orang percaya melangkah tanpa kejelasan firman. Mereka melangkah tanpa prinsip yang mereka pegang sebagai prinsip yang benar. Mereka melangkah sudah jauh sekali baru sadar bahwa jalannya setempuh salah. Masih mending kalau sadar dan berbalik. Kalau tidak sadar, dia lanjut dan di ujungnya adalah kecelakaan. Nah, prinsip kedua ialah melakukan dengan satu komitmen yang kuat untuk betul-betul melakukan itu dalam kehidupan mereka. Jadi ketika disuruh kelilingi, maka hal yang penting adalah jangan bertanya. Karena sudah jelas firman-Nya, jangan bertanya lagi, ini kenapa harus mengelilingi 7 kali sih? Kalau Tuhan itu Maha Kuasa kan gak usah kelilingi capek-capek begini. 7 hari lagi, ngapain tabut Tuhan terus dipikul seperti ada ritual yang Tuhan itu kan Maha Kuasa, betul. Tuhan itu Maha hebat, betul. Kenapa Tuhan suruh harus kelilingi 7 hari? 6 hari pertama lalu 7 hari itu 7 kali. Itu kan melelahkan sekali, itu kan capek sekali, itu kan merepotkan sekali. Nah, ini justru yang menjadi persoalan kita. Kita mempertanyakan, kita menggugat apa yang Tuhan bilang. Lalu kita kemudian mengukur itu dengan pikiran kita yang salah. Lalu kita mulai berpikir, aduh, ini apa-apaan sih? Kita mau masuk tembok kok disuruh berputar-putar 7 hari lamanya. Untuk apa? Kalau masuk aja, to the point aja, nggak usah berbelit-belit. Ngapain kelilingi sampai 7 hari berturut, hari ke-7 7 kali? Untuk apa sih? Karena angka 7 ya? Nggak juga, ini persoalan angka 7. Tapi ini persoalan apa yang Tuhan firmankan, itu persoalannya. Apa yang Tuhan perintahkan, itu persoalannya. Apa yang Tuhan firmankan, itulah dasarnya. Bukan soal 7 kali, atau bukan soal ritual. Ini bukan urusan keagamaan ini. Ini Tuhan berfirman, dan umat Tuhan harus mendengar itu. Ini persoalan Tuhan sudah bersabda,
Dan umat Tuhan harus melakukan itu. Itu persoalannya. Nah, ketika kita mempertanyakan A, B, C, D, maka disitulah letak kesulitan kita. Kenapa? Karena kita akan menafsir berdasarkan frame kita. Kita akan menafsir berdasarkan pemikiran kita. Dan kalau itu benar, yang terjadi adalah bukannya kita melakukan apa yang Tuhan suruh, malah kita melakukan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Dan ini sangat berbahaya. Bukankah dalam banyak pergumulan kita melakukan apa yang kita anggap baik? Padahal yang kita anggap baik belum tentu itu yang benar, apalagi yang Tuhan suruh. Prinsip yang ketiga adalah tentang hakikat mujizat itu. Nah, mujizat itu apa? Yaitu pekerjaan Allah yang dilakukan Allah ketika kita taat pada kehendaknya. Ya, sebenarnya Allah tidak harus bergantung pada kita dan memang tidak bergantung. Tetapi ini penting buat kita dalam rangka pembelajaran kita, dalam rangka pemahaman kita, dalam rangka pengalaman beriman kita. Sehingga Allah melibatkan kita. Dan untuk itu, di dalam ketaatanlah, dalam frame ketaatanlah, dalam prinsip ketaatanlah melakukan kehendak Allah yang Allah firmankan, maka mujizat itu terjadi. Nah, ketika umat Tuhan taat kepada Tuhan, maka tembok itu pada hari ke-7 roboh. Itu tembok yang sangat kuat, dibangun beratus tahun oleh penduduk Yeriko untuk menjaga keamanan mereka, untuk memberi perlindungan buat mereka. Mereka menjadi aman karena mereka dilindungi oleh tembok yang hebat itu. Nah, itu tidak bisa diterobos karena terlalu kuat. Perlu waktu lama sekali. Tapi kemudian tembok itu roboh ketika umat Tuhan mengelilingi itu selama 7 hari, dan hari ke-7 7 kali. Nah, lalu jangan Anda membangun teori atau pemahaman bahwa karena kita mengelilingi tembok itu maka tembok itu rubuh. Faktanya memang kita mengelilingi, itu betul. Dan fakta lain adalah tembok itu roboh, betul. Tapi dua peristiwa ini nggak ada korelasinya. Apalagi ditempatkan dalam logika kausalitas. Maksud begini, ketika kita kelilingi tembok itu, maka resultnya ialah tembok itu rubuh. Ketika kita kelilingi 7 kali, di hari ke-7 7 kali, dan akhirnya kuasa dari kita mengelilingi itu, tembok itu rubuh. Nah, ini penafsiran yang amat salah dan jauh dari teks. Yang benar ialah begini, kita hanya taat melakukan apa yang Tuhan suruh, selesai. Yang ada ialah kita dengar apa yang Tuhan bilang, lalu kita lakukan sungguh-sungguh. Begitu kita melakukan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan bilang, maka selebihnya itu pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan punya cara, punya sejuta cara untuk mengajar kita tentang siapa dirinya. Tuhan mengajar siapa dirinya kepada kita lewat 2 teks. Teks pertama adalah konteks di mana kita hidup, dan yang kedua adalah firman. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan atas kehidupan kita, atau kehidupan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa lihat Allah punya cara untuk menolong kita, seperti yang terjadi pada jatuhnya tembok Yeriko. Nah, Allah punya strategi dan Dia memberitahu itu buat kita. Dia punya cara bagaimana mengajar kita untuk supaya kita mengenal Dia. Di saat-saat yang paling sulit, kita tidak boleh memberi interpretasi atas pengalaman kita hanya berdasarkan logika, hanya berdasarkan pengalaman sejarah kita. Tetapi kita harus melihat firman yang Allah sampaikan. Dan ketika firman itu hadir dan kita lakukan seperti yang Allah firmankan, maka kita tahu jelas sekali, ini clear sekali, bahwa Allah turut bekerja di sana bersama-sama dengan ketetapan umat Tuhan untuk melakukan mujizat. Dan umat itu pun tahu konklusinya adalah bukan mereka yang melakukan mujizat itu, tapi Allah yang berkenan melakukan mujizat itu dalam kehidupan mereka ketika mereka taat. Dalam rumah tangga ada banyak sekali masalah. Bahkan kita sudah menyerah dan give up. Kita tidak sanggup lagi karena terlalu rumit. Kita bahkan berkata, saya tidak mampu lagi. Saya ingin undur aja, ini terlalu berat. Ini di luar kemampuan saya. Sudah melakukan di atas kapasitas saya, tapi ini juga tidak pernah menunjukkan perubahan apa-apa. Dan saya give up. Saya betul-betul tidak berani melangkah lagi. Dalam kondisi yang seperti apapun masalahnya. Ada 3 prinsip yang saya sampaikan di teks Yosua pasal 6 ayat 1-7. Yang pertama adalah dengar apa yang Tuhan sampaikan. Baca firman. Bangun pagi-pagi baca firman. Supaya kita tahu ketika Alkitab bicara, ketika Tuhan bicara pada kita. Kita mendapat pesan Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca. Yang kedua, berdoalah supaya kita melakukan itu dengan benar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, biarlah Allah melakukan mujizat dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Nah, dan Tuhan kasih tahu bagaimana caranya. Dengar apa yang Tuhan bilang, lakukan sungguh-sungguh, dan biarlah Tuhan melakukan mujizat bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi, lakukanlah firman Tuhan seperti yang Tuhan firmankan, dan biarlah Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu satu hal, bahwa Allah
sedang mengerjakan mujizat dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena dalam ketaatan itu kita jadi paham. Nah, itulah tujuan ketika kita taat kepada Tuhan, kita tahu bahwa ini pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan saya. Sehingga bukan nama saya yang diagungkan, tapi nama Tuhan yang dimaksudkan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyatakan dirinya lewat mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.